Halo semuanya, jumpa lagi dengan gua Randy Fudo dan kali ini samping gua adalah Lisa. Kita lagi jalan-jalan ke Garut untuk kepentingan tertentu. Siap. Nah, cuma karena kita lagi bosen, sementara ibu produser kita Liliput masih menyetir. Iya, betul. Dan perjalanan masih jauh, akhirnya kita nge-konten yuk. Konten itu namanya itu adalah nganggur-nganggur tapi tetap bermanfaat. Ya, oke. Sekarang tapi kita ngebahas apa nih, bingung ya? Apa ya? K-pop aja deh, aku kan suka banget Blackpink. Boleh nggak? Boleh dong. Blackpink. Yakin. Itu grup yang tahu nggak? Kita racunin si Mr. Randy ini dengan K-pop ya nggak sih? Sayang aku yang di sana. Iya. Anak-anak aku. Iya, tahu sedikit tapi ya begitu. Kalau ngeliat pasti, aduh, ke bawah mimpi, tau nggak sih? Ya ngerti, cuma yang gua denger itu soalnya ini grup yang kayak gitu tuh terkenal banget. Kameranya baru aja malah yang sorry. Mohon maaf ibu produser, tolong ya agak dipelanin. Nggak apa-apa, ini kameramennya nahan ini. Iya. Biasa kameramennya begitu. Ya nggak boleh. Bu produser itu dewa. Sabda itu bersabda. Betul. Jadi kalau bu produser salah, bisa dikeluarin dari tahun ini. Jadi kalau bu produser salah, kita salahin tuh kameramennya. Ya, ada pasal-pasal. Pokoknya ada pelampiasannya, pokoknya begitu. Oke. Aja bahasa kayak gitu. Jadi kita bahasin aja ya K-pop ya. Apa dong? Tanya aja. Macamnya ini loh, soalnya Blackpink itu yang gua denger, ya istilahnya dulu kan selalu dalam tanda kutip penggemarnya katanya tuh agak protes ke manajemennya. Kenapa? Karya mereka bagus sebenarnya, katanya cantik-cantik, cantik-cantik. Tapi kebanyakan dijualnya tuh yang buat ini, buat iklan, buat endorse, buat promo. Alhasil untuk buat lagunya tuh relatif kurang. Lo bandingin dong sama grup lain, belum apa-apa udah 1 tahun udah 1 album. Ini akhirnya setelah 3-4 tahun baru ada album kan. Ya cuma nggak apa-apa. Ya cuma nanya apa ya Blackpink? Oh iya, yang gue denger juga katanya mulai ada solo karir ya. Iya, sebenarnya solo karir itu udah ada semuanya sih tuh udah punya, cuma memang belum dikeluarin aja. Emang kenapa belum dikeluarin? Iya, nanti ada ini sih, ada momennya, ada saatnya. Ada momennya, kebijakan matanya. Nah cuma ini kan yang pertama deh, karena solo karir. Sebelum ini kita ini dulu, mau yang mana dulu nih? Mau yang isu yang paling populer dulu? Isu pacaran atau isu pacaran, aduh, rahasia alam itu. Aku coba buka pakai tarot, boleh? Boleh. Nah, karirnya dulu ya. Karir dulu, ya udah. Karir berarti global, maksudnya Blackpink ya, bukan personal satu-satu nih. Karir dulu deh, Blackpink kayak gimana? Minimal setahun 2 tahun ke depan deh. Gimana karirnya? Soalnya begitu. Wah, keren banget. Gimana? Satu kartu nih ya, karir. Karirnya itu kalau aku lihat ke depannya makin baik ya. Makin benar-benar meningkat begitu Mr. Randy. Untuk di semuanya makin banyak job tuh pasti manajemennya makin bagus. Nah, masalahnya pertanyaannya satu, ini karirnya tuh beneran di musik sesuai dengan keinginan fans atau justru yang bukan di musiknya, di iklannya, di ininya, di sebagai duta atau nanti gimana? kedepannya ya tetap di musiknya lah. Di musiknya itu sebenarnya udah banyak banget, cuma nggak semua dipublikasi, kayak misalkan model, iklan gitu. Itu tuh udah banyak banget yang mereka jalanin, cuma belum pada dikeluarin gitu. Nah, jadi Blackpink itu sebenarnya udah banyak tawaran-tawaran yang di luar dari nyanyinya dia nih, Mr. Randy. Jadi kayak dia model, terus beberapa jadi brand ambassadornya merek-merek terkenal, terus ada juga malah politik pun ikut masuk gitu, kayak undang dia untuk acara-acara jadi duta ini, duta itu, kayak gitu kan ini. Jadi sebenarnya karirnya tetap meningkat, tapi dari cerita uraianmu sebenarnya porsi nyanyinya ada, cuma pelan-pelan ada ini ya. Apa berkurang? Iya. Enggak, nanti ke depannya enggak. Ini jadi sebenarnya gini, kebetulan aja mereka yang dulu-dulu itu baru jadi gitu. Jadi kebanyakan ke iklan, ditarik sana sini, itu sebenarnya udah lama sih.
Cuma memang kayak baru dimunculinnya itu serentak gitu. Jadi serentak. terkesannya itu kok nyanyinya berkurang, padahal enggak. Oke, nyanyi itu malah lebih sering sih. Malah lebih sering ya? Karena dia harus latihan vokal juga untuk solonya masing-masing. Oh, jadi nanti ada solonya masing-masing? Masing-masing, semua udah ada, cuma memang belum dikeluarin, masih kayak latihan vokal gitu. Ya pasti Blackpink karirnya tuh oke banget. Oke. Makin meningkat. Nah, cuma mau yang tadi nih, kan berhubungan dengan solo, katanya kan ada ini nih. Ada kayak semacam yang terbaru ini kan katanya kan terus sama Lisa katanya. Ada singlenya, ada solonya. Kira-kira rekam ini kan belum liris, tapi kan sudah melirik istilahnya buat terus nih. Responnya gimana kira-kira? Wah, responnya pasti sangat luar biasa banget. Baru iklannya aja udah pasti banyak yang lirik gitu, karena mereka penasaran gitu. Dan isi dari album tersebut itu mengartikan apa gitu. Mereka tuh penggemarnya itu kayak para belinya tuh kayak panjang kali lebar deh pemikiran traveling. Wah, si Rose dari lagunya ini nanti apa namanya, pengertian kata-katanya itu tuh udah ini sebenarnya arti kehidupan dia atau arti percintaan dia atau memang buat para belinya. Oh, wait, jadi mau mengatakan album berarti awalnya kan terus kan cuma bukan album, cuma satu solo ya, solo. Single. Wah, jangan-jangan kalau dia bilang album, wah gila, ternyata buat kejutan lagi nih buat para fans. Banyak sebenarnya, banyak lagu-lagu yang Rose ciptain sendiri juga gitu, cuma memang belum dipublikasikan gitu. Okay. Nah, kemudian untuk yang itu kan yang Rose. Nah, setelah Rose ini kan rencana katanya kan mau Lisa yang baru diniin. Pertanyaannya kira-kira apakah akan segera cepat diliris setelah Rose atau ditunggu dulu setelah sekian bulan baru Lisa yang berdiri? Karena kalau kita perhatiin ini Rose udah jalan pun juga Lisa kan udah punya channelnya sendiri ya. Rilis film isinya tuh ya tentang video koreografinya dia lah, dia. Dengan dia sudah punya sendiri, apakah kira-kira dia tetap akan langsung dikebut juga gitu dengan singlenya? Kalau singlenya sih udah oke ya, dengan karakter suara dia yang aku bilang menarik banget, terus ya indah gitu, tapi agak sedikit nge-rap gitulah, ada rap. Cuma kalau misalkan kayak apa nih, latihan itu kayak suatu hal biasa sih. Dia sudah biasa gitu. Udah biasa gitu, nggak ada masalah, dia tuh nggak ada masalah. Orangnya bener-bener kuat banget tuh keren di. Kalau ketemu Lisa pasti keren terawang nih, bukan lagi langsung jatuh hati. Emang pasti kenapa? Auranya, terus kebaikannya, tata keramanya, sopan santunnya, aduh pokoknya semuanya Lisa the best banget. Cuma ya itu loh, istilahnya kenapa kalau tiba-tiba dirimu mengatakan dia ini kuat orangnya, emang apa yang ada di sosok Lisa sehingga istilahnya seorang Lisa mengatakan tuh kuat banget orangnya, kepribadiannya? Karena aku lihat dari pertama kali dia masuk ke manajemen itu sampai banyak banget hal-hal masalah dia gitu kan, dari yang kemarin dia kehilangan uang itu, terus ditipu sama manajernya sendiri. Banyak sih sebenarnya, cuma dia tuh yang ya udahlah gitu, pokoknya dia tuh berpikir ketika kejadian yang menyedihkan sudah terjadi, ya udah dia coba untuk kayak mengikhlaskannya gitu. Beda kan kalau aku nih, ya ampun pasti aku marah, gila itu duit kan bukannya 1.000-2.000 kasarnya, banyak banget itu ya. Banyak banget, dan tapi dia tuh yang kayak ya udahlah udah terjadi gitu. Jadi jangan, dan dia tuh kalau di sekeliling dia, orang-orang terdekat dia tuh bilang ya udah kita tuntut aja kita ini, dan Lisa tuh dengan tenangnya jawab udah terjadi, ya udah kita kekeluargaan aja lah kayak gitu. Itu luar biasa banget. Nah, kalau gitu nih sebenarnya ada satu pertanyaan yang mungkin nggak terlalu populer. Jennie sudah pernah liris single, ya kan? Terus soon to be akan liris single. Lisa juga pasti akan ikut, karena sudah ada programnya. Nah, pertanyaannya Jisoo gimana nasibnya? Nasibnya Jisoo yang terakhir itu gimana deh? Apakah ada kebagian single juga, ataukah nanti apakah agak nanti atau gimana? Kita ngomongin Jisoo ini, yang aku lihat malah Jisoo banyak banget cowok-cowok yang keluar tuh malah di percintaan. Jadi kalau Jisoo itu udah siap juga untuk album
yang terlalu lemah gitu. Fisik dia tuh lemah. Dan dia nanti dikabarkan akan kedepannya yang aku lihat ada sedikit masalah lah gitu. Nah soalnya dia kan belakangan kan justru yang sering main film di antara 4 personel itu justru malah Jisoo yang sering main film ketimbang personel lain gitu. Makanya aku sempat menanyakan kalau single dia gimana, karena belakangan ini ya dia lebih ke film daripada single seperti yang diituin orang sih. Iya memang nanti manajemen tuh udah kayak setting gitu siapa duluan karena mereka itu terbaik semuanya. Jadi benar-benar jangan sampai demi para penggemarnya gitu, jangan sampai mengecewakan gitu. Nanti ada saatnya di saat dia keluar ya wah banget gitu. Nggak kalah uniknya, nggak kalah menariknya sama yang 3 member itu gitu. Oke. Jadi benar-benar dipersiapkan dengan matang banget. Dipersiapkan dengan matang ya. Kalau gitu sebenarnya oke, itu persiapkan dengan matang. Tapi di sini kan kemudian kita move on ke topik berikutnya tentang yang mungkin percintaan kali ya. Percintaan. Berat. Nah soalnya kan pasti ada yang nanya nih Trendy. Selain Jennie kan katanya kan sama G-Dragon yang katanya istilahnya aku lihat nggak pacaran itu. Dibilang kan nggak pacaran, tapi banyak fans-fans yang berspekulasi istilahnya kalau selama ini tuh di belakang karirnya Jennie Blackpink tuh ada G-Dragon yang observasi, yang ngawasin. Karena istilahnya banyak foto-foto yang istilahnya di belakangnya itu ternyata ada topinya si G-Dragon itu loh. Makanya orang berspekulasi nih karena ada orang yang nunduk tapi topinya tuh pakai topi yang emang didesain atau istilahnya buatannya si G-Dragon ini, makanya pada berspekulasi selama ini di belakang karirnya si Jennie itu ada G-Dragon gitu loh. Berarti kan itu kan meskipun wajahnya nggak kelihatan ya, tapi karena ngelihat topinya itu di setiap belakang ada foto-fotonya aktivitas Jennie gitu loh. Aku nggak tahu dia kayaknya seniornya salah satu senior juga ya dalam K-pop itu. Jadi bukan dia aja sih, banyak yang pakai topi itu. Bukan yang maksudnya ya pakai topi memang banyak karena mereka menutupi gitu. Jadi kayak demi menjaga nama baik mereka gitu dan tidak mengecewakan para penggemarnya, jadi itu memang ditutupin di media gitu. Kebetulan waktu itu ketahuan pertemanan mereka itu waktu si Jennie kalau nggak salah deh yang dia pasang live IG kacamata itu. Nah itu kan promosi kacamatanya dia gitu. Little Monster. Nah terus dia kebetulan lagi ada si G-Dragon. Nah gitu, sebenarnya dia kayak makan bareng atau apa, nggak bisa dibilang dia pacaran gitu, cuma namanya juga banyak apa tuh kayak paparazi lah gitu yang nyorot dia, oh ini pacaran gitu. Kalau memang dia dekat atau berpacaran, pasti kan manajemennya akan nunjukin di awal Maret itu gitu. Tapi itu video-video lama yang dicari pada saat latihan. Kan dia pernah kalau nggak salah pernah dulu pas duet bareng kan itu 2 tahun yang lalu loh. Pas lebih tepatnya pas Jennie belum masuk Blackpink, masih trainee. Kan G-Dragon kan pernah buat video klip di Big Bang segala macam. Nah, dia itu emang ada pada waktu talent si Jennie ini ketika belum jadi Blackpink. Dan itu emang muncul. Makanya orang mulai nge-track-tracknya ke sana gitu. Bener, jadi yang lalu-lalu dikeluarin gitu kan. Tapi tanggapan Blackpink ini yang penting nih, tanggapan Blackpinknya ya B aja gitu. B aja gitu ya? B aja karena itu nggak benar. Oh ternyata nggak benar? Nggak benar, bukannya pacaran tapi temen dekat. Oke, temen dekat. Nah kalau gitu, tapi ini pertanyaan agak sensitif karena biasanya orang nih nggak boleh tahu nih karena dari 4 personil, dari 4 personil. Wah, jebakan mulu. Dari 4 personil, kita nggak usah sebut nama, nama. Berapa personil yang beneran punya relasi pacaran? Dari 4 nih, ada berapa personil menurutmu yang beneran punya relasi tapi ditutupin? Gini, semuanya itu sebenarnya ada. Tapi mereka itu kan punya kontrak di mana mereka tidak boleh berpacaran dulu gitu sebelum ada sesuatu hal yang lebih penting. Berarti semuanya ada. Semuanya tapi ada. Tapi ditutupin. Iya. Dan istilahnya pertanyaan kedua. Itulah cukup. Pertanyaan kedua biar gampang. Dari 4-4-nya itu yang mungkin punya relasi tapi ditutupin,
berapa jumlah personil yang punya relasinya ternyata public figure ya? Berarti sisanya enggak gitu loh. Semuanya public figure, semuanya artis. Oke. Ya karena semuanya sama-sama seleb makanya tutupin gitu lah ya. Iya betul. Tapi ada juga yang kayak pengusaha juga sih. Tapi dia apa ya? Terkenal juga gitu. Apa tuh penyebutannya? Termasuk public figure juga enggak? Pengusaha yang public figure juga ya. Oh. Oke. Nah kemudian apa lagi? Mau sesuatu yang lebih menantang lagi. Apa nih? Ya ampun, Mr. Please deh, Mr. Please. Aduh, ini pada deg-degan loh yang nonton loh, anak-anak online aku loh. Aduh. Mau yang lebih menantang nggak? Ya seteralah. Maafkan kejujuran aku ya. Begini, sebenarnya ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik sebenarnya. Ini terutama buat para fans ya. Menurut kamu, nah soalnya kalau di bawah manajemen ini, di bawah namanya manajemen si ini, itu sering kali kita dengar nama grupnya tuh boy band, girl band itu tuh idola tuh naik cepet, turunnya habis tiba-tiba cetok begitu. Pertanyaan, ya istilahnya kita udah sebut misalnya 21 naiknya bagus, meskipun dianggapnya bukan yang personil yang cakep banget, tapi dia karena punya karakter dia bagus, dan tiba-tiba jeder hilang aja. Kemudian G-Dragon kemudian Big Bang naik cuma karena wamil bla bla bla, kemudian akhirnya sekarang mau di comeback pun juga susah. Pertanyaannya, apakah nasib Blackpink akan sama dengan istilahnya boy band, girl band di bawah bendera sekarang ini? Istilahnya dalam arti yang sama, artinya tuh naik tiba-tiba cetok hilang aja. Blackpink ini? Oh enggak ya, karena Blackpink ini malah tambah banyak para penggemarnya atau Blinknya. Jadi mereka tuh tetap yang number one, tetap yang selalu di atas. Karena mereka tuh udah namanya tuh udah di hati dan pikiran gitu loh, pikiran para penggemarnya. Jadi tuh kayak makin banyak gitu sih. Nah kemudian dari situ itu sebenarnya agak sedikit nih, udah mulai banyak udah mulai ada di hati, mulai di pikiran para fans segala macam. Yang aku dengar mereka mulai nambah untuk ini ya, mulai untuk organisasi internasional segala macam ya. Dia jadi duta apa gitu. Oh iya banyak banget tawaran itu sebenarnya udah banyak. Jadi gini loh, Blackpink itu tergantung manajemennya mengarahkan kemana. Di saat yang positif ya udah bagus dong gitu. Tapi sebenarnya karena keikhlasan mereka juga, bukan kepaksaan gitu loh. Kenapa sih gue jadi di undang-undang politik gitu, kenapa sih gitu, dan bukan sebenarnya mereka bukan mencari ketenaran, tapi di sini tuh kayak jadi duta-duta gitu. Mereka pengen nunjukin kebaikan lah gitu, kebaikan sama ternyata Blackpink ini memang punya punya pola tersendiri gitu, bukan untuk nyanyi aja gitu, mereka bisa semuanya. Bisa semuanya. Jadi bakat mereka apa, kayaknya ya udah dikeluarin semuanya gitu. Jadi biar tahu para penggemarnya tuh ternyata satu-satu membernya ini punya daya tarik tersendiri gitu, walaupun beda-beda tapi ya keren banget, keren abis. Oke. Jadi tujuannya mereka nih mungkin buat para fansnya tuh kesannya tuh nyanyinya tuh berkurang, tapi justru ingin menunjukkan kalau memang dia tuh bisa semuanya. Iya. Kalau berkurang sih enggak, karena memang itu udah dasarnya dia untuk nyanyi gitu. Memang dia tuh di situ bakatnya. Oke. Mengerti. Ada lagi mau tambahan sebelum kita tutup? Gimana? Ada. Pokoknya share deh sebanyak-banyaknya video ini, gemes soalnya sama Blackpink. Kalau udah Blackpink aku tuh langsung kayak otak aku langsung, karena udah inget banget udah sering baca memorinya satu persatu gitu. Terus diingetin lagi sekarang, jadi kelihatan lagi, jadi makin gemes. Gemes kenapa? Ya suka aja. Iya, bisa begitu. Iya. Oke, bisa begitu jadi gemes segala macam. Padahal itu jauh banget ya tuh, di Korea Selatan ini di Indonesia ya. Tapi di saat ada Blackpink gimana, aku langsung kayak mantau Blackpink lagi ngapain nih gitu. Karena kan kalau misalkan aku kerja pasti ada. Sekarang lagunya aja udah, kalau misalkan kita ke mall gitu kan, ke mall-mall yang itu musiknya udah Blackpink.
lagu K-pop itu udah jadi makin kayaknya kalau nggak ada musik itu tuh kuping kayak gimana gitu, bener nggak sih? Bangun tidur pengennya dengerinnya musik K-pop. Aja sih udah segitu aja lah Mister. Oke, sekian untuk acara kali ini. Gue Reni Kudo. Dan ini bisa ingat ya untuk like, share, ya, komen, dan boleh subscribe. komen besok mau apa ya? Ya ini sih pertama kali sih kita Pertama ngebahas kali ya, ini iseng aja gabut. Kalau ternyata boleh bagus, request nggak? boleh. Kalau Nanti ternyata tuh. bagus ya udah, Iya. kita terusin. Benar. Begitu ya. Tapi ini kita nggak sengaja loh, bukan ngikutin channel-channel karena kan aku agak ngeri gitu. Nanti kamu ngikutin ya K-pop gitu, takutnya salah paham. Cuma ini kan iya, itu senang-senang aja. Gitu. Ya sudah. Oke deh. Oke, see you. Thank you. Dah. Udah pamit.